Saat saya menyampaikan sambutan di acara serah terima jabatan, di situ sudah saya deklar bahwa BP2MI menyatakan perang melawan sindikat pengiriman pekerja ilegal. Karena tentu berbagai alasan yang kami tahu persis bagaimana jumlah pekerja ilegal yang hari ini bertahan hidup di negara-negara penempatan. Kalau ditanya ke BP2MI berapa jumlah PMI, kami jawab 3,7 juta. By name, by address, di mana mereka bekerja di negara-negara penempatan, sektor pekerjaannya apa saja, dari daerah asal mana mereka, berapa banyak keluarganya, kami tahu persis. Di dalam sistem yang kami miliki yaitu Cisco TKLN, sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri. Tapi kalau kita mengaminkan data World Bank, PMI kita berjumlah 9 juta. Artinya ada gap yang sangat jauh, 9 juta dengan 3,7 juta. Berarti ada 5,3 juta PMI yang tidak terdetek dalam sistem kita. Otomatis mereka di luar kontrol perlindungan negara. Inilah kekhawatiran kami. Inilah keprihatinan BP2MI yang sebagian besar dari 5,3 juta itu mereka yang diberangkatkan melalui pemberangkatan cara-cara ilegal. Oleh siapa? Sindikat. Siapa sindikat itu? Komplotan jahat. Saya katakan mereka pengkhianat republik, mereka pengkhianat merah putih yang di otaknya, di kepala mereka hanya bagaimana berorientasi mengambil keuntungan tanpa mempedulikan apa yang terjadi dan akan dialami oleh para anak-anak bangsa kita di luar negeri. Ini bisnis kotor untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang besar, fantastis, dan dengan cara yang sangat cepat. Siapa komplotan ini? Pemilik modal. Bekerja sama dengan siapa? Oknum-oknum yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Tidak heran jika berbagai masukan ada oknum TNI terlibat. Tidak heran jika selama ini banyak masukan kepada kami oknum imigrasi terlibat. Tidak heran jika selama ini banyak masukan kepada kami oknum polisi terlibat. Tidak heran jika selama ini ada oknum naker terlibat. Tidak heran jika selama ini ada oknum Kemlu terlibat. Tidak heran jika selama ini ada masukan yang sangat banyak ada oknum-oknum di internal BP2MI juga terlibat. Nah, untuk menentukan keterlibatan itu maka kita ingin menyatakan perang dengan mereka. Bahkan saya orang yang sangat penasaran, kenapa sih mereka begitu kuat seolah-olah kelompok ini untouchable, orang-orang yang nggak bisa disentuh oleh hukum. Kalau begitu siapa sih yang ada di belakang mereka itu? Negara tidak boleh kalah menghadapi komplotan penjahat itu. Merah putih tidak boleh diposisikan berkibar lebih rendah dibandingkan bendera-bendera perusahaan. Dan kita semua kekuatan rakyat tidak boleh memberikan ruang kosong di kepala-kepala pemilik modal pengusaha ini seolah-olah dengan uang yang mereka miliki mereka bisa mengendalikan negara ini. Mereka bisa membeli oknum-oknum para aparatus negara yang hari ini diberikan mandat kekuasaan. Tidak boleh. Intinya adalah negara harus hadir dan hukum harus bekerja. Terkait konsistensi, sejarah yang akan mengukur. Rekam jejak saya 20 tahun di politik bisa di-tracking oleh semua pihak. Bahkan saya orang yang selalu mengatakan lembaga auditor independen, KPK bahkan, atau siapapun yang ingin men-tracking kekayaan saya, mungkin saja kekayaan itu bersumber dari lembaga-lembaga yang haram, tidak resmi diperoleh, itu juga bisa di-tracking gampang. Datang ke rumah saya di Sulawesi Utara, di Manado, kemudian di dalam rumahnya ada apa? Selama 20 tahun menjadi pejabat negara bisa. Tabungan bisa di-tracking. Apakah tabungan saya lebih dari 100 juta udah luar biasa? Bisa di-tracking di semua bank yang ada di Indonesia. Ini kan gampang. Lembaga-lembaga negara punya otoritas untuk men-tracking tabungan orang, kekayaan orang, dan sebagainya dan sebagainya. Kita serius, kita tidak sedang bersandiwara. Karena kami sedang berorientasi pada merah putih, orientasi pada republik, dan tidak boleh negara kalah berhadapan dengan komplotan penjahat ini. Yang sudah kami laporkan, kalau tadi berita satu terlambat kemarin, kita sudah 3 kali dan saya memimpin langsung. Pertama, memimpin laporan 9 ABK yang kita selamatkan dari Cina, bersamaan dengan laporan 415 kasus pengaduan yang disampaikan oleh ABK maupun keluarga ABK ke BP2MI. Sudah kita serahkan pada Barreskrim. Pengaduan kedua adalah pengaduan hasil penggeledahan kita di Cilengsi, Cibubur yang kita temukan 7 orang yang akan diberangkatkan ke Thailand, ke Malaysia dan Singapura, dan 232 dokumen yang dalam dokumen itu lengkap ada nama-nama, foto mereka-mereka yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura. Walaupun yang memberikan kesaksian di Barreskrim hanya 2 orang. Tentu kita serahkan kepada Barreskrim untuk sedang menangkap pelaku yang selama ini melakukan perekrutan
dan menjanjikan pemberangkatan dengan cara ilegal. Ketiga adalah laporan kemarin di mana menindaklanjuti hasil penggerebekan kita di Bogor Icon, ya, di Tower Alpine, di mana kita dapatkan 19 orang anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia yang akan diberangkatkan ke Thailand, 16 laki-laki dan 3 perempuan yang saat ini mereka masih ya diinapkan di RPTC, ya, di Rumah Penampungan Trauma Center Bambu Apus, dalam pengawasan negara, dalam pengawasan BP2MI dan juga aparat keamanan. Intinya adalah kami membutuhkan dukungan semua pihak, kerjasama kementerian lembaga. Saya sudah roadshow, ya, ketemu dengan Ibu Menlu, Ibu Naker, kemudian Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut, Panglima TNI, bahkan Panglima TNI menyatakan dengan tegas akan mengerahkan semua kekuatan makranya untuk memberikan dukungan pada Satgas yang akan kita bentuk, Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI yang akan nanti dilaunching pada tanggal 17 Agustus di gedung ini. Nah, ini semua adalah kerja-kerja yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh BP2MI, butuh dukungan semua pihak. Kami sudah roadshow ke kementerian lembaga, tinggal Kapolri, Kepala BIN, kemudian Jaksa Agung. 3 kementerian lembaga yang akan kami lakukan audiensi. Kami juga sudah bertemu dengan pimpinan dari organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, kemudian Buddha, kemudian KWI Katolik, kemudian PGI. Ya, tinggal 2 kelembagaan agama yaitu Konghucu dan Hindu. Kami juga mulai hari ini melakukan kunjungan visit media, dimulai Jawa Pos hari ini. Dan semua media akan kami kunjungi untuk kita menyatukan kesepahaman, kita petakan masalah bahwa pengiriman ilegal dan kejahatan sindikat ya, pengiriman ilegal ini masih tetap beroperasi. Mereka adalah komplotan bisnis kotor yang mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu yang tidak bisa diperangi sendiri oleh BP2MI. Dan setelah itu kami akan bertemu ya setelah visit media dengan kelompok-kelompok sipil masyarakat yang concern dengan perjuangan buruh migran yaitu LSM dan NGO. Jadi ini kerja-kerja serius. Tentu keberanian kami tidak cukup jika tanpa dukungan keberanian semua pihak rakyat Indonesia, termasuk teman-teman media dan pers. Silakan, tidak ada lagi. Kanan dulu ya. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Freddy dari GPN.com. Penegasan aja untuk kepala badan. Patut diduga ada 2 hal tadi, penipuan murni, mengambil keuntungan, atau memang bagian dari strategi menurunkan semangat atau perjuangan dari tekad yang dipimpin oleh Kepala Badan dalam memberantas mafia pengiriman TKI persoalan. Beberapa waktu lalu Kepala Badan pernah bicara di media center DPR misalnya, juga telah membuat terobosan dan kembali menyerukan waktu itu soal ada banyak regulasi yang perlu dibenahi. Saya memulai itu kenapa? Karena itu bicara sistem. Barangkali kalau andai kan masih ada orang yang tertipu misalnya PJTKI atau juga bagi korban-korban yang lain, artinya informasi ini belum cukup masuk di masyarakat sehingga mudah tertipu meskipun misalnya. Nah, saya ingin bagaimana langkah Kepala Badan ke depan membenahi regulasi, misalnya tadi soal code untuk masyarakat, ada peraturan PMK dan lain sebagainya. Apa langkah ke depan dan kira-kira deadline-nya sampai kapan? Terima kasih. Ya. Perbaikan dari hulu ini menjadi penting ya, sebagai bagian upaya sistematis untuk menjawab dan menyelesaikan problem-problem akut, problem-problem laten yang selama ini terjadi dan seolah-olah tidak bisa diselesaikan ya, secara kelembagaan, secara institusional. Siapapun yang akan memimpin Kepala Badan, ya berapa kali pun rezim pemerintahan yang berganti, sehingga perbaikan sistem ini menjadi keseriusan dan concern kami setelah munculnya Undang-Undang 18 2017 ya, kemudian beberapa RPP ada yang sudah diterbitkan, ada yang sudah masuk tahap harmonisasi, dan setelah itu turunannya nanti akan muncul Permenaker. Sudah ada Permenaker yang dikeluarkan dan ada yang sudah masuk dalam tahap harmonisasi dan yang lainnya masih dalam tahap pembahasan, dan kemudian juga peraturan Kepala Badan. Tadi disinggung tentang Permenko, kita sudah mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian terkait masukan kita sebagai bentuk gugatan atas Permenko masa lalu di mana PMI yang tidak bisa mendapatkan akses untuk meminjam langsung ya, uang di bank dalam bentuk pur PMI, yang selama ini
upaya pembatasan itu justru menguntungkan pihak tertentu yang mengatasnamakan koperasi. Ya, secara channeling mereka meminjam langsung uang ke bank dengan bunga kur 6%, dan uang itulah yang dipinjamkan ke PMI, dan PMI dibebani dengan bunga 21 sampai 27%. Ini juga sindikat kejahatan lainnya di luar sindikat dan kejahatan yang kita sebut adalah sindikat pengiriman pekerja secara ilegal yang sedang serius dihadapi oleh BP2MI. Pertama, dengan kita mendorong beberapa substansi untuk perubahan Permenko tadi agar peminjaman langsung ke bank dalam bentuk kur PMI bisa directly dilakukan oleh PMI ke bank. Tidak harus ada lembaga lain yang seolah-olah mereka menjadi perwakilan PMI. Yang kedua, tanggal 17 juga nanti kita akan menerbitkan peraturan kepala badan tentang pembebasan biaya penempatan. Jadi PMI tidak perlu lagi dibebani dengan biaya-biaya penempatan yang semua ini kita akan serahkan nanti kepada negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih beban biaya yang selama ini menjadi beban PMI, dan yang kedua kita serahkan kepada negara penempatan, user atau pihak pengguna atau yang mempekerjakan. Nah, mudah-mudahan ini juga tentu mendapatkan dukungan semua pihak. Banyak pihak yang gerak, banyak pihak yang marah tentu, dan bahkan mereka menganggap bahwa kebijakan ini menjadikan ancaman bagi mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kami harus menjadi antek perusahaan? Apakah kami harus menjadi budak orang-orang berduit? Kami ingin menegaskan bahwa BP2MI hanya akan menjadi budak dan babu bagi para PMI. Jadi pekerja sesungguhnya bagi PMI adalah BP2MI, karena PMI bagi kami adalah warga negara VVIP yang harus mendapatkan perlakuan penuh rasa hormat negara, yang harus mendapatkan perlindungan sebagaimana disampaikan Pak Jokowi. Pesan tanggal 9 saat saya ketemu di Istana Negara jelas meminta saya BP2MI untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada PMI, dan yang kami lakukan ini adalah kebijakan-kebijakan sebagai penjabaran atas pemaknaan perintah seorang presiden, yaitu lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Demikian untuk yang kedua. Yang ketiga adalah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sregar dari Harian Pos Pemenang. Penghasilan PMI kita itu 190 triliun Pak per tahun. Artinya pajak yang mereka masukkan tinggi buat negara. Semestinya kalau di negara asing, saya kasih nama negaranya, itu luka sedikit pun tidak ada aksi militer, walaupun ukurannya cuma kecil. Kita dipotong-potong 5, dibiarin aja. Ini masalah satu. Kedua, sudah berapa triliun kira-kira Pak yang dimanfaatkan mafia untuk bisnis kotor ini? Mungkin barangkali cuma 5 tahun belakangan ini deh. Itu bisa kita buat bangunan sekolah yang berapa bidahnya barangkali dari hasil curian itu. Ketiga, langkah apa yang harus dilakukan mendatang? Seperti misalnya di daerah-daerah banyak pintu-pintu tikus, katakanlah di Tanjung Balai Hasan, separuh masyarakat Sumatera Utara itu ilegal datang ke Malaysia. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya ingin sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa mengurus PMI, urusan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan itu tidak cukup sekedar kebijakan. Sekali lagi, tidak cukup sekedar kebijakan. Yang paling penting adalah keberpihakan. Kalau kita berpihak kepada PMI dan bukan berpihak kepada mereka yang selama ini mengeksploitasi PMI, hanya kita tergiur modal kapital, uang yang dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha itu, maka sesungguhnya BP2MI telah menyerahkan dirinya, lehernya untuk menjadi antek budak dari para pengusaha-pengusaha. Maka jika kita menyerahkan kepala sampai ujung kaki leher kita bagi PMI, itulah sebetulnya makna perintah undang-undang yang diberikan kepada BP2MI dan seluruh aparatus negara yang ada di pemerintahan, termasuk lebih khusus di BP2MI. Nah, semangat ini yang tentu harus dimulai dengan mindset atau cara pandang seluruh aparatus. Makanya dalam setiap kesempatan saya katakan, bekerja mengurusi PMI di BP2MI adalah bekerja di sebuah tempat ladang aman.
Kebijakan tidak cukup, tapi keberpihakan yang lebih penting dan kebijakan mengikutinya. Apakah yang akan kita lakukan dengan PMI akan menyelamatkan semua harapan-harapan PMI? Tentu kita tidak bisa menjawab itu, tapi minimal dengan keberpihakan, dengan mindset yang diikuti dengan tindakan-tindakan untuk melindungi PMI, itu adalah bagian yang bisa kita yakini sedikit atau banyak menyelesaikan problem-problem di lapangan terkait masalah PMI. Masalah aturan tentu harus diorientasikan bagaimana mengkonstruksikan setiap ayat, setiap pasal, setiap titik, setiap koma dalam setiap regulasi yang dibuat untuk menunjukkan positioning negara keberpihakan kepada PMI. Tidak hanya penempatan PMI dan perlindungan, tapi juga pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi yang tidak hanya ditujukan kepada PMI, tapi juga keluarga PMI. Membentuk satgas untuk memerangi itu juga salah satu cara bagaimana kita menutup setiap ruang gerak, ya, pintu keluar masuk pengiriman pekerja secara ilegal. Tapi yang lebih penting juga dari itu, selain negara hadir dalam keberpihakannya yang diwujudkan dalam regulasi yang memberi keberpihakan pada PMI dan juga tindakan di lapangan dengan membentuk satgas, hukum yang benar-benar harus bekerja. Nanti saya bisa ditanya, ya, dan pasti memalukan jika wartawan tentu tahu persis sudah sekian banyak kasus yang dilaporkan, kemudian penyelesaiannya bagaimana dan berakhir seperti apa. Sehingga BP2MI tegaskan kami tidak bisa bekerja sendiri. Negara ini adalah negara hukum. Ya, negara ini adalah negara Rechtsstaat, bukan Rechtsstaat. Ya, negara kekuasaan. Ini adalah negara hukum. Tanggung jawab untuk hukum bekerja tentu tidak sepenuhnya ada di BP2MI. Kita memiliki kepolisian, sehingga itulah kami membangun kemitraan strategis dengan jajaran kepolisian untuk mengajak bersama-sama. Kami mensuplai semua informasi yang dibutuhkan oleh kepolisian. Kami mengambil tindakan-tindakan di lapangan sebagaimana keterbatasan kewenangan, tapi selanjutnya eksekusi dari penegakan hukum yang sesungguhnya ada di kepolisian. Sekali lagi kami sangat berharap kepolisian bersama-sama dengan BP2MI, tentu di luar itu juga kementerian, lembaga lainnya, dan juga tentu kekuatan-kekuatan masyarakat dan rekan-rekan pers serta media. Jadi tidak perlu takut, ya. Saya ini anak tentara. Doktrin yang masih saya ingat yang diajarkan oleh bapak saya dulu adalah kamu itu kepala rumah tangga, tapi jika kamu menjadi pemimpin ada masalah lain. Saya tanya kenapa Pak? Kalau kamu kepala rumah tangga, korbankan dirimu untuk anak istrimu. Tapi jika kamu pemimpin, korbankan dirimu dan korbankan anak istrimu sepanjang untuk negara dan bangsa. Jadi kalau kita mengorbankan diri kita bahkan anak istri kita untuk kepentingan Republik dan Merah Putih, itu bukan hal aneh, itu bukan hal istimewa. Karena sesungguhnya kita mendapatkan gaji yang setiap bulan dinikmati oleh anak istri kita, bahkan fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh kita karena jabatan kita, sesungguhnya itu bersumber dari uang rakyat, pajak masyarakat, termasuk juga uang-uang PMI yang mereka peroleh dengan keringat, dengan pertaruhan hidup, meninggalkan kampung halaman, keluarga dan negaranya dengan segala penderitaan yang mereka alami. Jadi zolim kalau saya dan jajaran saya yang menikmati fasilitas dan gaji yang dinikmati yang semua itu bersumber dari rakyat kemudian tidak berpihak kepada PMI. Yakin, ya saya ingin bagaimana penempatan PMI ini secara baik, benar, bersih, tapi juga saya memulai dengan membersihkan hal-hal yang ada di dalam. Sebagaimana masukan dan banyak informasi juga yang saya terima dari berbagai pihak. Jadi jangan khawatir, jika ditemukan ada aparatus BP2MI yang terlibat, tentu tindakan-tindakan tegas yang akan saya lakukan secara mendalam. Saya tidak ingin dianggap bodoh dan ditertawakan banyak orang hanya bisa tegas keluar, tapi sebetulnya lemah secara mendalam. Terima kasih. Cukup? Ada lagi? Satu lagi lah ya? Ayo. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya ada dari Suara Betul. Beberapa waktu lalu Komnas HAM menerima aduan Komisi Buruh Migran Berdaulat terkait ratusan buruh migran dari Malaysia yang dideportasi Pak. Dan Komnas HAM menyebut kondisi para buruh migran itu yang dideportasi dalam kondisi memprihatinkan dan kerap mengalami penyiksaan ya Pak.
Terkait hal ini, apakah BP2MI sudah menerima aduan serupa dan jika sudah, tindak lanjutnya seperti apa? Terima kasih Pak. Tidak diketahui ya tanggal berapa misalnya pengaduan. Aduannya tanggal 14 Pak. 14 Juli. Juli. Iya. Pasti tentu akan kita lihat tindak lanjut langsung ya. Yang pasti masalah yang dihadapi oleh PMI di luar negeri dan bagaimana proses memulangkan mereka yang diakibatkan karena misalnya ya, hubungan kerjaan, masalah sosial atau masalah hukum, masalah konsuler itu ditangani secara penuh oleh KBRI atau KJRI atau perwakilan kita yang ada di luar negeri atas nama mandat negara. BP2MI kerja koordinasi adalah memberikan segala bentuk informasi yang dibutuhkan dalam penanganan yang dilakukan oleh perwakilan KBRI maupun KJRI. Setelah mereka tiba di tanah air, di setiap pintu debarkasi, maka penanganannya menjadi penanganan utuh dalam kendali BP2MI. Nah, surat tadi tentu kita akan lihat kapan, tapi proses pemulangan PMI sampai hari ini masih terus dalam penanganan kita. Ini bisa dilihat di info kita. Kita sudah menangani kurang lebih 142.000 ya PMI, termasuk PMI yang bermasalah. PMI bermasalah itu yang tadi, yang bisa dia karena hubungan industrial, hubungan kerjaan, masalah sosial, ya, kemudian juga masalah hukum, termasuk masalah deportasi, termasuk masalah repatriasi terakhir, ya, karena ada kebijakan dalam negeri dengan negara penempatan. Itu dalam penanganan kita. Kita sudah memulangkan jenazah per hari ini. Jenazah sudah berapa ya kita pulang? 260 tadi ya Pak? Coba ya. Karena ada kaitan dengan laporan tadi. Ini contoh misalnya. Update data kepulangan per 19 Juli 2020. Kita sudah memulangkan jenazah 278 dari 1 Januari hingga 19 Juli. Yang sakit 161. Jadi kalau yang sakit tiba di pelabuhan atau bandara, kita langsung menuju ke rumah sakit, dan di Jakarta kita bekerjasama dengan rumah sakit Polri yang semua pembiayaannya dalam penanganan BP2MI. Jadi keluarga tidak mengeluarkan dana apapun selama dirawat, selama menjalani ya, proses perawatan di rumah sakit. ABK yang sudah kita tangani kepulangannya 21.115. Kemudian calon PMI 415 yang belum sempat berangkat yang kita tangani karena mendapatkan masalah di lapangan dan kemudian harus kita kembalikan ke kampung-kampung halaman mereka. Ini datanya. Jadi apakah yang dilaporkan Komnas HAM masuk dalam daftar ini ataukah ini tes baru? Ya, nanti kita akan minta nanti datanya dari kemudian apakah surat itu sudah masuk dan tindak lanjut di lapangan seperti apa. Terima kasih. Cukup ya teman-teman tes. Terima kasih atas kehadiran. Ya, satu kehormatan bagi kami. Tentu terlebih jika BP2MI bisa bekerja sama dengan teman-teman media dan pers. Ya, kami bukan apa-apa, kami juga bukan siapa-siapa. Apa yang kami lakukan sebanyak apapun agenda kegiatan itu seperti buih di tengah lautan, ya, tanpa didukung oleh kawan-kawan pers atau media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.